Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah, marilah kita lanjutkan pembacaan hadis kita sampai hadis yang ke-7 dari bab ke-129 tentang adab duduk dan sikap terhadap teman, atau urutan hadis nomor 831. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul khairul majalisi awsa'uha, rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih ala syartil Bukhari. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, majelis yang paling baik adalah yang lapang. Hadis riwayat Abu Dawud. Sanad hadis ini sahih, memenuhi syarat Imam Bukhari. Pelajaran hadis: anjuran untuk melapangkan tempat duduk di suatu majelis, karena hal itu akan mendatangkan kebaikan, keberkahan, dan kenyamanan bagi orang-orang yang duduk. Juga menghilangkan akibat buruk sempitnya majelis seperti kebencian dan kemarahan. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia, bahwa arahan yang disampaikan dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul majalisi awsa'uha, majelis yang paling baik, sebaik-baik majelis adalah yang lapang. Kembali lagi, ini akan berkait dengan prinsip sosial sekaligus spiritual, mengandung pemahaman spiritual yang sangat dalam. Yang pertama, bahwa nilai kelapangan fisik artinya tidak menyempitkan orang lain secara tempat. Lapang secara tempat sehingga apa? Duduknya seseorang di dalam suatu majelis itu akan nyaman. Selain itu, bisa juga di dalam prakteknya, bagaimana kita bergeser ketika ada yang datang. Ini juga melapangkan suatu majelis. Jadi bergeser. Kita empati kepada saudara kita yang baru datang. Mungkin sudah nggak dapat. Ataupun kita menghalangi jalan ataupun kita kurang mepet, ya sudah. Kita bergeser sehingga masih ada tempat yang bisa ditempati oleh teman kita, saudara kita yang
baru datang. Kemudian tidak menyebar barang, menempatkan barang sehingga menghalangi orang lain. Jadi benar-benar di dalam suatu majelis itu kita itu tetap aktif, memantau lingkungan, memantau suatu keadaan. Bagaimana agar kondisi secara fisik itu, secara nyata itu akan menjadikan orang itu lapang. Lapang secara fisik, juga nanti lapang selanjutnya adalah lapangnya hati. Kemudian tidak mengambil ruang berlebihan. Sehingga Islam mengajarkan bagaimana kita bisa berbagi ruang, bukan memonopoli ruang. Ibu bapak saudara sekalian, selain itu kita juga hendaklah bisa memahami bagaimana majelis yang lapang itu, ya lapangnya hati. Artinya pula kita tidak mudah tersinggung di dalam majelis itu. Selain itu juga tidak atau jangan mudah menghakimi bagi orang lain. Jadi kita punya adab akhirnya. Kemudian pula bisa juga tidak memandang rendah bagi yang lain. Maka kalau majelis yang lapang hati itu akan tumbuh ukhuwah, persaudaraan. Sementara majelis yang sempit hati nanti akan mudah terjadi konflik. Mudah terjadi suatu pergesekan. Nah, Rasulullah menyampaikan khairul majalisi awsa'uha. Sebaik-baik majelis adalah yang lapang. Ibu, bapak, saudara sekalian yang berbahagia rahimakumullah. Inilah kita terus dibimbing oleh baginda Rasul. Untuk apa? Adab. Bagaimana kita duduk, sikap kita dan juga sikap bagaimana bersikap terhadap teman. Terlebih pada majelis-majelis ilmu, ya, sekolah, pertemuan warga, dan seterusnya. Kemarin telah kita sampaikan. Maka Islam tidak tertutup. Dan jangan sampai pula kita membuat kelompok-kelompok tertutup sehingga orang lain tidak bisa masuk. Jangan sampai orang lain ketika datang itu menjadi orang asing. Karena apa? Kita tidak humble. Kita tidak atau kurang ramah. Jangan sampai kita beragama. Jangan sampai kita belajar Islam atau berislam, namun justru kita menciptakan jarak sosial. Marilah terus kita bahwa semua sesama muslim itu adalah bersaudara. Ya, kita akhirnya bagaimana kita mensikapi terhadap orang lain, terhadap teman. Pastikan kita menjadi sorotan tentang kebaikan, sorotan tentang contoh kebaikan. Kalau perlu kita terus mengutamakan, sambut itu kita ketika ada orang yang baru, beri ruang. Bahkan jangan membentuk lingkaran eksklusif. Jangan sampai kita benar-benar bagaimana menjadi hamba-hamba Allah yang menebarkan kasih sayang. Hamba-hamba Allah yang menebarkan rahmatan lil alamin. Keberadaan kita adalah bermanfaat bagi orang lain. Keberadaan kita adalah menjadi solusi bagi orang lain. Kedudukan kita menjadi apa? Kelapangan bagi orang lain. Lapangnya keadaan, lapangnya hati, itu akan menjadikan segala sesuatunya menjadi indah. Ibu, bapak, saudara sekalian, monggo ini menjadi suatu arahan yang harus kita fahami. Untuk apa? Untuk kita amalkan.
untuk kita amalkan. Jadi jangan kita menjadi orang kaku. Tahu ada orang, saudara kita baru datang, kita nggak mau bergeser, padahal memungkinkan untuk bisa memberikan tempat itu. Itu egois namanya. Nggak peduli. Ya, yang penting kita, bukan, tidak seperti itu. Mungkin kita dididik bagaimana kita peka terhadap lingkungan, peduli kepada orang lain, bahkan kita rela berkorban. Dengan demikian insyaallah kita akan menjadi bermakna dari apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah, bahwa khairul majalisi ausa'uha, majlis yang paling baik adalah yang lapang. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.